Di sini ini ada pisang kepok juga, tapi medannya terlalu sulit kalau mau ngambil, banyak rumput dan terlalu dalam juga. Jadi kalau untuk membuat keripik tepok pisang itu harus menggunakan pisang kepok ya, jangan menggunakan pisang lainnya. Kalau ini kebun milik kami pribadi, tapi saya mau minta tepok yang udah ditebang aja. Nah kebetulan ini baru ada yang ditebang, jadi nggak perlu ngambil tepok yang masih berdiri ya, kita ambil ini aja. Ini masih bagus banget karena baru kemarin ditebang. Itu mudah-mudahan ini dia ada Simbah yang punya tepok tadi, suruh ngambil semua juga nggak apa-apa, katanya monggo kalau mau diambil juga boleh. Nah itu aja diambil juga. Nah sebenarnya nggak harus yang terlalu putih gini, nggak apa-apa ya, agak hijau-hijau juga nggak apa-apa, tapi ini kok kebetulan hanya dibuka satu lapis, dalamnya udah bagus banget, jadi nggak perlu bongkar-bongkar sampai terlalu dalam. Jadi kan kita manfaatkan, walaupun nggak semuanya kita ambil, kita manfaatkan untuk bikin keripik tepok pisang. Kita OTW pulang. Assalamualaikum semuanya. Hai guys, kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat keripik yang lagi viral. Sebenarnya sih ini udah lama ya, tapi kenapa sekarang kok viral lagi? Ini namanya keripik tepok pisang. Ya antara percaya nggak percaya ya, kok keripik tepok pisang. Akhirnya saya buat dan ternyata rasanya emang enak. Ini saya buat dua versi ya. Versi yang pertama saya pakai kapur sirih waktu merendamnya, dan yang kedua itu saya nggak pakai kapur sirih. Jadi silakan kalian simak videonya, apa sih perbedaannya kalau pakai kapur sirih sama yang enggak, dan rasanya juga gimana, terus hasil waktu digoreng juga gimana. Nah itu silakan tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih. Yang pertama, saya mau buat bahan kering atau bahan baluran. Di sini saya sediakan 1/4 kg tepung beras atau sebanyak 5 centong nasi seperti ini. Ini sebanyak 5 centong nasi kayak gini ya. Kemudian tambahkan juga dengan 100 gram tepung aci atau 2 centong nasi, ukurannya sama ya seperti tadi. Untuk bumbunya 1,5 sendok teh Royco atau kemasan kecil seperti ini. Untuk rasanya boleh pakai rasa sapi atau ayam. Kemudian ada 1,5 sendok teh bawang putih bubuk, dan juga 1/2 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga semuanya tercampur rata, kemudian sisihkan. Selanjutnya ini saya sudah sediakan tepok pisang yang sudah saya potong jadi 10 cm ukurannya seperti ini. Ya, ini tadi kan panjang saya bawa dari kebun, lalu saya potong-potong ukurannya 10 cm semuanya biar sama panjang. Tapi kayaknya nggak akan dibuat semuanya karena kebanyakan. Kemudian siapkan 2 baskom yang berisi air, karena saya mau buat 2 versi teman-teman ya. Seperti di awal video yang saya sebutkan, tadi kan saya mau buat 2 versi yang menggunakan kapur sirih dan tidak menggunakan kapur sirih. Selanjutnya saya mau iris-iris tipis tepok pisangnya. Ini kulit kerasnya dibuang dulu ya, karena kan nggak bisa dipakai. Ini diiris setipis mungkin. Pakai pisaunya pisau yang tipis dan yang tajam ya, jadi gampang untuk mengirisnya. Yang sudah dipotong-potong seperti ini harus langsung dimasukkan ke dalam rendaman air ya, biar nanti nggak menghitam. Harus tercelup semua dengan air. Nah kayak gini. Ini 1 lembar gini, 1 tepok pisang ini bisa saya belah menjadi 4-5 ya. Mirip banget sama taro teman-teman ya. Taro KW ala
ala-ala sekarang ya. Ini memang butuh waktu yang lama ya untuk ngebelahnya kayak gini. Bikin dikit aja udah lama banget kayaknya nih. Nah, ini sudah saya rendam di dalam 2 baskom yang berisi air ya. Selanjutnya ini akan kita mulai kerjakan ya cara pembuatannya. Untuk baskom yang warna hijau ini saya akan beri dengan kapur sirih. Saya pakai kira-kira setengah sendok teh, kemudian saya larutkan dengan sedikit air. Dan ini hanya akan saya beri 3 sendok makan aja, nggak saya tuang semuanya. Kemudian aduk-aduk hingga larutan kapur sirih tercampur merata. Ya kira-kira 3-5 menit aja ya, nggak usah terlalu lama banget. Warnanya semakin menghitam ya, artinya getah dari tepung pisangnya itu mulai terlarut. Selanjutnya ini tepung pisang yang sudah saya iris-iris tipis, kemudian saya rendam menggunakan kapur sirih. Mau saya cuci hingga bersih. Saya cuci kira-kira 5-6 kali gitu ya, sampai warnanya itu jadi jernih, biar nanti hilang kapur sirihnya. Sebab kalau nggak bersih atau kapur sirihnya itu masih, nanti ketika digoreng minyaknya akan berbusa dan akan susah kering ya. Berbeda kalau dicuci nggak bersih banget gitu, digoreng itu jadi cepat kering. Jadi fungsinya kapur sirih ini pun menghilangkan getah juga ya. Setelah dicuci bersih, ini irisan tepung pisangnya bisa ditaruh di wadah. Jangan ditaruh di wadah yang bolong-bolong gitu ya, karena nanti kalau airnya itu lapas jatuh ke bawah, itu tepung pisangnya akan kering. Jadi nanti nggak bisa menempel di bahan baluran tadi yang kita buat ya. Kemudian yang saya rendam tidak memakai kapur sirih pun akan saya cuci bersih. Ini juga harus benar-benar bersih ya, walaupun gak ada kapur sirihnya, biar getah pisangnya itu hilang. Diluberin atau dicelup-celupkan lagi kira-kira 3-5 kali. Kemudian biarkan tetap di wadah ini, tapi airnya dibuang semua ya. Oke, sekarang saya akan panaskan minyak goreng. Ini saya pakai lumayan banyak. Sambil menunggu minyak gorengnya panas, sekarang kita akan balur si tepung pisang ini dengan bahan yang sudah kita buat tadi. Dengan bahan kering yang sudah kita buat ya. Ini kita balur, caranya seperti ini aja. Ini sengaja saya nggak langsung masukkan semuanya, tapi satu persatu saya balur seperti ini. Sebab kalau kita langsung masukkan sekaligus, nanti si tepung pisang itu akan melipat ya, akan ngelipet-ngelipet gitu. Jadi malah susah. Setiap kita mau goreng harus dibuka dulu satu persatu gitu. Jadi lebih mudah dengan cara seperti ini. Nah, karena minyaknya udah panas, ini sebagian yang udah jadi akan kita goreng dulu ya. Ini digorengnya dengan nyala api sedang aja. Kita isi sampai penuh nggak apa-apa, tapi juga jangan terlalu yang penuh banget ya, karena nanti hasilnya kurang oke. Kemudian jika sudah mulai mengering, ini baru bisa kita balik ya. Kita aduk pelan-pelan aja karena ini rawan hancur. Nah, seperti ini pelan-pelan diaduk. Nanti kalau warnanya sudah mulai kecoklatan baru kita angkat ya. Ini walaupun busanya itu udah hilang, tapi ini belum matang ya, karena warnanya masih putih. Nah, ini saya goreng kira-kira tadi hanya 8 menit saja. Dengan api sedang sudah cukup. Warnanya sudah kecoklatan. Kemudian kita letakkan di wadah yang sudah dialasi dengan kertas roti atau kertas nasi atau tisu ya. Selanjutnya dengan bahan baluran yang sama, kita akan goreng keripik tepung pisangnya yang direndam tanpa menggunakan kapur sirih ya. Caranya sama, kita balur-balur seperti ini, jangan langsung dituang sekaligus.
kalau sudah mulai mengering boleh dibasahin lagi teman-teman ya, agar si tepungnya ini mau menempel. Nah ini setengah bagian udah jadi, sekarang akan kita goreng. Seperti biasa, sebelum saya membalur, saya tadi sudah panaskan minyak. Ini minyak yang saya pakai 1 liter ya. Ini minyak masih baru, minyak bersih, bukan minyak bekas tadi kita goreng yang pertama ya. Karena untuk memastikan gimana hasilnya kalau yang dibuat tanpa direndam dengan kapur sirih ya. Caranya sama, ini kita goreng di api sedang. Ini lumayan banyak saya masukkannya. Jangan langsung dibalik-balik, biarkan hingga sedikit kering dan bagian bawah sudah mulai kokoh ya. Nah ini sudah mulai mengering, jadi tadi nggak saya balik sama sekali ya. Dibiarkan aja dulu sampai benar-benar kering seperti ini. Kemudian ini bisa dibalik pelan-pelan aja, karena itu rawan banget pecah karena sangat tipis ya. Jadi harus pelan-pelan. Nah ini kan gak berbusa sama sekali teman-teman ya, tapi ini belum matang ya, walaupun udah gak ada buihnya, tapi ini belum matang, belum crispy. Nah kalau udah kayak gini, warnanya udah kecoklatan, ini udah mateng. Dan ini saya goreng selama kurang lebih 12 menit ya, 12-13 menit ya. Jadi lebih lama digorengnya daripada keripik tepung yang kita rendam menggunakan kapur sirih ya. Selanjutnya letakkan di wadah yang sudah dialasi dengan kertas roti atau kertas nasi atau tisu agar minyaknya lebih terserap ya. Kalau ini keripik tepung pisangnya semuanya sudah dingin, ini bisa dikemas teman-teman ya. Mau diberi rasa-rasa juga boleh, balado, jagung manis, keju dan sebagainya. Kemas di plastik ziplock atau plastik yang biasa untuk wadah-wadah keripik itu, yang kaku yang bisa diberdirikan, jadi dia nggak rawan untuk hancur ya. Jadi perbedaannya itu dari rupa. Kalau yang menggunakan tanpa menggunakan kapur sirih, ini warnanya itu nggak kinclong gitu ya, nggak agak buluk gitu ya teman-teman ya, agak buluk gitu warnanya, nggak bening atau gimana, nggak bersih gitulah ya, buluk. Tapi kalau yang dengan dicuci pakai kapur sirih, warna dari hasil crispy-nya, hasil tepungnya itu lebih bersih, lebih kinclong gitu ya, nggak buluk gitu. Tapi kalau untuk rasa saya belum mencobanya, apakah ada perbedaan. Sekarang saya mau cobain dulu yang ini dengan menggunakan dicuci pakai kapur sirih ya. Bismillah. Rasanya enak, nggak kerasa sepet sama sekali. Karena kalau namanya pohon pisang itu ada sepet-sepetnya gitu ya, kayak pisang mentah itu kan ada sepet-sepetnya. Kalau ini enggak, rasanya juga enak, jadi nggak sepet sama sekali ya teman-teman ya. Jadi yang paling enak tuh kalau banyak tepungnya nempel kayak gini, ini nambah enak banget. Nah kalau kayak gini, ini kan tepungnya jarang, jadi sebenarnya mirip kayak taro itu ya. Kalau yang gini lebih ke meremes, itu dimakan lebih nyakres karena tepungnya nempel kan cuma sedikit ya. Enak. Bunyi kriuknya kan nggak seberapa juga karena tepungnya nempel cuma dikit ya. Tapi kok tepungnya nempel banyak kayak gini, ini lebih enak ya, lebih enak. Bumbunya pas, asinnya pas, rasanya gurih. Kalau ini mau dikasih dengan bubuk balado, rasa jagung manis, rasa keju, itu juga boleh banget ya teman-teman ya. Jadi untuk varian rasa silakan disesuaikan selera kalian masing-masing. Tapi kalau saya lebih suka yang ori seperti ini. Sekarang saya mau cobain yang dicuci nggak pakai kapur sirih. Kan dari tampilannya sudah berbeda banget. Dia yang ini tuh lebih jernih ya, lebih bersih gitu. Tapi kalau yang ini tuh lebih buluk warnanya. Bismillah.
Rasa juga berbeda teman-teman ya. Kalau ini masih ada sepet-sepetnya, tapi kalau ini nggak sama sekali. Kayak bukan makan keripik bonggol pisang, kayak bukan bonggol. Tapi kalau ini masih ada sedikit sepet-sepetnya. Kalau tepungnya kan sama aja tadi ya, hanya kita bisa membedakan itu dari rasa keripik bonggolnya. Keripik apa tadi? Tepung pisang. Jadi kalau menurut saya lebih enak yang dicuci menggunakan kapur sirih. Jadi kapur sirih kan hanya digunakan untuk mencuci teman-teman ya, merendam itu nggak berbahaya sama sekali. Karena kan kita juga dicuci bersih lagi sampai kapur sirihnya benar-benar hilang. Jadi kalau mau dijual lagi, lebih enak yang digunakan kapur sirih ya. Rasanya nggak ada sepetnya sama sekali. Kalau ini masih ada sepet-sepetnya dikit. Tapi menurut aku sih dua-duanya enak ya, hanya sedikit berbeda rasa. Tapi nggak dikit, emang benar berbeda teman-teman ya. Kalau untuk cara menggorengnya juga lebih cepat yang menggunakan kapur sirih. Jadi banyak perbedaan ya. Pertama, dari cara menggorengnya, kalau yang menggunakan kapur sirih itu akan lebih cepat kering daripada yang tidak menggunakan kapur sirih. Dan untuk warna dari hasil gorengannya pun juga berbeda. Kalau yang menggunakan kapur sirih warnanya terlihat bersih, kinclong gitu ya. Tapi kalau yang tidak menggunakan kapur sirih, warnanya itu sedikit buluk. Ya pokoknya nggak bersih gitulah warnanya ya. Dan untuk rasa seperti yang sudah saya jelaskan, jika yang menggunakan kapur sirih, maka rasanya itu nggak ada sepetnya sama sekali, enak, gurih. Tapi kalau yang tidak menggunakan kapur sirih saat mencuci, rasanya ada sedikit sepet-sepetnya. Jadi terasa banget sepetnya. Jadi kalian pilih saja mau pakai yang mana, tapi dua-duanya jadi kok ya. Jadi keripik tepung pisang itu jadinya sama, cuman berbeda dari warna dan rasa dan cara menggorengnya aja. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.